Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh santri dan santriwati, selamat berjumpa pada pelajaran fisika kelas 11 IPA. Materi hari ini kita membahas tentang gerak pada bidang datar. Waktu Anda di kelas 10, Anda sudah belajar tentang gerak lurus. Gerak lurus ini sebagai modal dasar Anda untuk memahami gerak yang lebih rumit, yaitu gerak pada bidang datar. Waktu kita belajar di kelas 10, kita sudah sering mengenal tentang pembahasan tentang posisi atau kedudukan, kemudian perpindahan, terus kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Banyak contoh gerak pada bidang datar. Contohnya misalnya Anda itu bermain sepatu roda, bergerak berputar-putar di atas lantai. Lantai itu adalah bidang datar. Nah, itu salah satu contoh gerak benda pada bidang datar. Pertama kita bahas dulu yang pertama tentang posisi. Jadi kita masuk pada posisi partikel. Partikel di sini adalah kita katakan benda pada bidang. Sekarang karena ini bidang itu kita ada acuannya, lalu saya buat gambar sumbunya. Ini suatu bidang datar tadi. Ini X, sumbu ini. Di sini kita perhatikan bahwa posisi partikel ini, jadi lihat posisi partikel, ini posisi partikel atau kedudukan tadi, kedudukannya itu dapat dinyatakan dengan vektor, namanya vektor satuan. Bagaimana kita membuat vektor satuan pada bidang ini? Nah, sekarang vektor satuan kalau berada pada sumbu X di sini, vektor sumbu X, jadi sini pada sumbu X, maka vektor satuannya itu diberi tanda, diberi huruf I. Nah, sini saya buat huruf I. Kemudian pada sumbu Y arahnya vertikal itu vektor satuan J kita buat. Jadi sini saya buat J. Vektor satuan itu nilainya adalah 1. Jadi I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Sekarang bagaimana kita menentukan posisi pada suatu bidang? Saya ambil gambarnya ini kembali. Terus saya gambar ulang. Sumbu. Kita lihat posisi sebuah partikel misalnya. Posisi sebuah partikel. Misalnya partikelnya partikel P gitu. Katakanlah saya P, saya ambil sini P.
Kita lihat kalau pi ini kita belajar dalam matematika, kalau saya tarik ke sini. Nah, ini kan memiliki koordinat ini. Koordinat kan biasanya koordinatnya x, y. Jadi partikel pi ini memiliki koordinat. Koordinatnya adalah x, y. Nah, sekarang kita lihat posisinya. Acuannya adalah di sini. Oh, kita tarik sebuah garis ini vektornya. Berarti yang di sini tadi vektor satuannya sudah. Tadi kan i, berarti kita buat sini x i. Sedangkan yang di sini kan adalah y, j, berarti ini nilai. Nah, sehingga kemiringan apa dari posisi ini dari ke sini, ini namanya posisi kita beli R. R itu nanti persamaannya saya adalah xi plus yj. Jadi persamaan posisi itu R sama dengan R posisi adalah xi plus yj. Nah, sekarang kita masuk ke geraknya. Kalau benda bergerak pada bidang tentu memiliki lintasan. Nah, misalnya sini, misalnya lintasan yang ditempuh, misalkan lintasan yang ditempuh sebuah partikel. Kita buat dulu sebuah partikel. Saya gambar di sini. X, Y. Nah, kan lintasan itu kan kita lihat seperti tadi kita main sepatu roda berputar berliuk-liuk ke sana kemari. Kita anggaplah bentuk lintasan seperti ini. Nah, sekarang ini bentuk lintasannya. Benda bergerak seperti ini lintasannya pada bidang. Sekarang kita lihat kalau dia bergerak berarti dia memerlukan waktu. Pertama kita lihat. Misalnya gini. Pada saat T, jadi ya, waktu T itu ada waktu sama dengan T pertama. Nanti waktu yang kesatunya itu partikel berada di titik, misalnya di titik P1. Katakanlah saya ambil di titik di sini. Ini P1 ini. Nah, sesuai dengan ini P1 ini memiliki koordinat dia. Sama seperti ini prosesnya. Berarti koordinatnya ini berarti adalah x1 y1, sehingga posisinya ini. Nah, berarti ini R, ini R, berarti R1. Jadi vektor posisinya itu vektor posisi R1 sama dengan, sesuai dengan persamaan ini tadi, berarti X1I plus Y1J. Ini posisi ini belum bergerak di sini. Setelah beberapa detik berikutnya, beberapa saat kemudian kan, ini setelah di sini di titik P1 ini, berarti beberapa saat kemudian berarti T sama dengan T yang kedua. Katakanlah ketika T yang kedua dia posisinya berada di sini. Titik tadi sudah bergerak sini sampai bergerak sini. Jadi P1 ke P2. Nah, P2 pun mempunyai koordinat. Jadi partikelnya itu
berada di titik P2, berarti koordinatnya X2, Y2. Maka vektor posisinya ini, tarik sini. Berarti ini R2 ini. Berarti R2 persamaannya sama seperti ini. Berarti X2Y plus Y2J. Kalau sudah demikian, terjadilah perubahan posisi. Nah, berarti dari P1 ke P2 ini terjadi perubahan posisi. Berarti apa? Posisi itu mengalami perubahan. Atau kalau mengalami perubahan namanya perpindahan. Nah, perpindahan itu bendanya yang bergeser. Dari titik P1 bendanya bergerak, namanya tadi mengalami perubahan. Posisi mengalami perubahan, jadi namanya perpindahan. Perpindahannya adalah dari T sama dengan T1 ke T sama dengan T2 adalah berarti P1 ke P2. Sehingga vektor perpindahan. Ingat kita belajar waktu di kelas dulu. Nah, yang nama perpindahan tuh akhir awal. Lihat akhir awal di sini akhir. Jadi perpindahan apa? Posisi akhir dikurangkan dengan posisi awal. Nah, perubahan itu kita lambangkan dengan delta. Nah, delta, sehingga namanya delta R. Dari sini adalah delta R. Jadi delta ini perubahan. Kalau delta R berarti posisi. Nah, posisi akhir berarti R2 dikurang posisi awal R1. Inilah persamaan untuk perpindahan. Jadi posisi rumusnya adalah R tadi, R sama dengan XI plus YJ, XI plus YJ. Kemudian untuk perpindahannya delta R berarti R2 dikurangkan R1. Jadi kalau misalnya begini aja namanya posisi ketika ada delta berarti adalah terjadi perubahan perpindahan. Hana, dul, set. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah menemukan persamaan vektor delta R perpindahan. Sekarang kita teruskan, kita masukkan R1 R2 nya. Tadi kan bahwa R1 tadi adalah X1I plus Y1J dan R2 sama dengan X2I plus Y2J. Sedangkan delta R tadi persamaannya adalah R2 dikurang R1. Nah, sekarang R2 nya kita ubah. Dulu ya. Nah, pelan-pelan aja. R2 adalah kurung dulu X2 I plus Y2J. Tandanya negatif, dikurangkan dengan R1 nya adalah X1I plus Y1J. Kemudian vektor satuan yang sejenis kita kumpulkan, kita gabung, berarti X2I, yang ini ada X1I, kita negatif masuk ke dalam, negatif kan jadi negatif, min X1I kurung tutup, kemudian Y2, ini Y2 plus Y2 dia plus plus Y2J
Oh, ini plus ya, ini min kali min, min kali plus min Y1J. Sekarang ini kita lihat ini X2, ini delta R. Ini adalah delta X karena X2 X1. Jadi di sini adalah delta S sama dengan delta XI. Kemudian plus di sini adalah delta Y. Nah, inilah persamaan terakhirnya ketika vektor satuan dimasukkan. Jadi rumusnya delta R sama dengan delta XI plus delta Y, di mana delta XI adalah X2I dikurang X1I. Kemudian untuk delta Y nya adalah Y2J dikurang Y1J. Sekarang selanjutnya bahwa rumus persama untuk perpindahan sudah dapat, delta L, delta XI plus delta YJ. Seterusnya kita masuk ke kecepatan ini. Kecepatan partikel pada bidang. Pertama kita bahas dulu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Kita beri lambang P kan biasanya, tapi diberi atas garis. Nah, ini rata-rata. Kita paham betul bahwa kecepatan itu adalah sebagai, ya kan, definisinya itu kan sebagai hasil bagi perpindahan, dengan selang waktu, ini ada selang waktu, ini ada perpindahan. Berarti rumusnya berdasarkan konsep definisinya yang sudah baku itu P rata-rata sama dengan, nah, perpindahan tadi apa kita? Perpindahan delta R, selang waktu delta T. Kemudian delta R kan tadi kata R2 posisi akhir dikurangi posisi awal sama T kedua yang besar. Sekarang kan delta R juga kan tadi kita temukan rumusnya, bisa kita pakai delta XI. Lihat yang kita yang sebelumnya itu kan delta, bahwa delta R itu kan delta XI situ plus delta Y per delta T. Nah, inilah persamaan untuk menentukan kecepatan rata-rata. Kalau ada kecepatan rata-rata, berarti berikutnya adalah namanya kecepatan sesaat. Tulisan P tanpa digaris, ya, kecepatan sesaat. Sebenarnya kecepatan sesaat itu adalah sebagai kecepatan rata-rata juga, dia sebagai kecepatan rata-rata, ya, jadi kecepatan rata-rata ini. Tetapi gini, untuk, nah, kuncinya di sini selang waktu. Di selang waktu delta tadi itu mendekati 0. Sering dibuat delta T diberi panah. Untuk memahami kecepatan saat ini kita memerlukan geometris. Kita lihat geometrisnya. Geometris daripada grafik XT.
Kita waktu di kelas 10 belajar grafik XT. Sini ada yang mendatar adalah waktu, di sini adalah lintasan X. Kan partikel kan P tadi, lintasannya melengkung, kita buat garis lengkung dulu. Katakanlah ada di sini tadi kan P1 sini, katakanlah P2 nya di sini. Di sini adalah T1 yang di sini, T2. Karena waktunya itu mendekati 0, berarti T2 nya itu kalau ingin mengetahui yang namanya kecepatan 1, berarti T tadi kan mendekati 0, berarti T2 nya itu bergeser ke kiri nih, sampai nanti mendekati ke sini. Coba kita coba. Ini kan delta T tadi. Dari sini ke sini namanya delta T. Nah, delta T nya itu makin mengecil. Katakanlah P2 nya kita geser ke sini. P2 pertama. Misalnya saya buat ini P2 aksen. Nah, supaya kita coba bedakan. Sebenarnya kan P1 di sini, cuma kita ingin menerjemahkan yang kecepatan 1 bagaimana sih gitu kan. Jadi misalnya ini kita delta T ini kita sempitkan terus sampai mendekati 0, berarti P2 aksen. Ini saya turunkan sini. Lihat, ini delta T nya. Nah, ini delta T1 ini. Delta T1. Kemudian kita geser ke sini lagi. Nah, P2 aksen 2. Berarti sini terjadi lagi delta T yang kedua. Jadi waktunya makin menyempit. Nah, ketika T nya begini, nah ini P2 aksen 3, garis sejajar, kau tarik ini garis sejajar. Ketika P2 aksen ini misalnya dia sudah garis, kita tarik sebuah garis sejajar gini yang bersinggungan dengan garis lengkung. Jadi lintasan partikel gini, bahwa lintasan partikel yang sejajar, sudah dengan garis singgungnya ini bersinggungan sudah antara garis lengkung dengan garis singgung. Sebagai kecepatan sesaat. Sebagai kecepatan sesaat. Jelaskan sini. Nah, ini kita geser, berarti delta T ini sudah mendekati 0. Dari T2 geser. Nah, ini bisa bersinggungan. Nah, disinilah terjadinya kecepatan sesaat. Ketika titik ini bersinggungan. Nah, sehingga kita bisa membuat persamaannya. Jadi kecepatan sesaat, kan? Sini menggunakan mendekati itu bahasa dalam fisika itu namanya limit, disingkat lim. Nah, lim, jadi ini limit. Limit itu kan sudah hampir habis lah gitu. Limit mendekati. Tulis di sini bawahnya selang waktunya itu mendekati 0, ya kan? Ini udah mendekati 0. Sebagai kecepatan rata-rata tadi. Kecepatan sesaat ya. Nih. Nah. Jadi kecepatan sesaat sama dengan kecepatan rata-rata limit mendekati kecepatan rata 0. Ini hilang, sorry ada kesalahan. Ini T sama dengan itu limit delta T mendekati kecepatan rata-rata. Nah, delta T mendekati 0 kan konsepnya tadi sudah jelas tadi, bahwa kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata di mana delta T nya mendekati 0. Ini gambarannya seperti itu persamaannya. Kalau kita lanjutkan, maka T sama dengan limit lagi, bisa limit delta T mendekati 0. Ini kan tadi rata-rata kan, rumusnya kan bisa kita ganti dengan delta R delta T. Nah, itu kita uraikan terus supaya lebih singkat menulisnya.
tinggal kita tulis dengan singkat nanti P saja, digubah delta ini limitnya dihilangkan, ubah delta huruf D, R dt. Nah, ini membacanya kecepatan saat sama dengan di R dt, bukan di R dibagi dt. Nah, ini kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata emang delta t dibagi delta t. Kalau yang ini kita baca P sama dengan di R dt. Jadi kita menghitungnya bukan di R dibagi dt. Nah, di sini perhatikan menghitungnya ini nanti dengan metode, dengan hitungan namanya, dengan hitungan turunan. Nah, hitungan turunan atau namanya diferensial. Mungkin Anda nanti ketika di dalam matematikanya ada nih. Ada. Jadi diferensial itu. Jadi kalau kecepatan sesaat kita menggunakan hitungan turunan atau diferensial. Nanti kalau ada soal nanti akan saya jelaskan langsung bagaimana cara menerapkan menghitung secara diferensial. Kita lihat sana PR sama dengan di RDT. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah saya hapus, sudah tidak diperlukan lagi, gambar ini sudah ada aja. P sama dengan dr dt. R tadi kan posisi di sana, dimana rumusnya adalah xi plus yj. Nah, maka P-nya sama dengan kita ubah d xi plus yj dt. P sama dengan di xi plus yj dt. Kita uraikan lagi, kita pisahkan boleh. P sama dengan dxi dt plus dyj dt. Berarti kan dx dt ini adalah sebagai P xi, yang ini sebagai pyj. Jelas kan? Sehingga kesimpulannya bahwa kecepatan saat sama dengan Pxi plus Pyj. Jadi kita menghitungkan, jadi hitungannya menggunakan hitungan turunan yang kita sebut dengan hitungan diferensial. Nah, sekarang kita mulai pada contoh soal. 하나, 둘, 셋. Lihat contoh soalnya, saya bacakan dulu. Vektor posisi suatu benda dapat dinyatakan oleh R. R dengan persamaan T min di 2T kuadrat vektor 1I plus kurung 3T kuadrat D. T-nya dalam meter, R-nya dalam sekon. Pertanyaan kayak tadi seperti ini. Tentukan besar perpindahan benda dari T1 sekon sampai 2 sekon. T1 sekon sampai terlalu pendek ini 3 sekon ya. Oh, 3 sekon. Kemudian pertanyaan berikut yang kedua adalah besar kecepatan rata-rata dari T1 sekon sampai ke 3 sekon dengan delta T. Nah, kalau di kecepatan saat pertanyaan besar kecepatan T 3 sekon. Jadi tidak ada yang seperti ini. Jadi tipenya ini T sama dengan 3 sekon stop. Gitu. Jadi ada 3 pertanyaan. Sekarang kita selesaikan. Penyelesaiannya. Penyelesaian. Kita mencoba menentukan besar perpindahan. Kita menyangkut perpindahan. Besar perpindahan. Besar perpindahan, kita tampilkan dulu rumusnya. Sudah. Tampilkan rumusnya apa? Perpindahan ini kan adalah delta R sama dengan R2 dikurang R1. Nah, persamaannya kita lihat. Persamaan R tadi adalah
T min 2T kuadrat itu tadi apa, I plus 3T kuadrat, 3T kuadrat. T-nya nih, nah, ini T-nya ini adalah pangkat 3 tuh, kita samakan. Perhatikan lo, kita lihat T1 nya. Ketika T1 tadi, T1 kan sama dengan 1 sekon tadi, maka berlakulah di sini R1. R1 kita tinggal menggantikan variabel T itu dengan angka 1 pangkat 3 kurang minus 2 kali 1 pangkat 2 kurung tutup I plus kurung 3 dikalikan dengan 1 pangkat 2. Nah, kita selesaikan ini. 1 pangkat 3 tetap 1, kemudian 2 kasih 2 J tambah 3 kali 3 tetap 1, 3 J, sehingga 1 dikurang 2 minus 1I plus 3J. Sering 1 kan tidak ditulis, sering ditulis min I plus 3J. Nah, dapat sudah persamaan R1 nya. Kemudian untuk R2 nya nanti kita gunakan berarti kan T2 ini, T2 sama dengan 3 sekon. T2 sama dengan 3 sekon, berarti R2 nya kita ganti lagi variabelnya, variabel T nya dengan angka 3. Berarti kan kurung 3 pangkat 3 kurang 2 T nya kita ganti kali dengan 3 pangkat 2 kurung tutup I plus kurung 3 dikali T nya 3 pangkat 2 atau satuannya masukkan J. Saya selesaikan 3 pangkat 3 27 dikurang 3 pangkat 2 9 kali 2 18 I plus 3 pangkat 2 adalah 9 kali 3 27 J. Nah, kita selesaikan ya. 27 dikurang 18 9, berarti 9 ya, 9 ya, 9I plus 27 J. Nah, ini persamaan untuk R2, sini R1 dapat sudah. Nah, ini masukkan ke sini persamaan awal, persamaan perpindahan masukkan. Jadi R2 adalah 9I plus 27J kurang, masukkan lagi. R1 adalah R1 ini tadi min I plus 3. Sekarang kita kumpulkan yang I, yang I, yang J, yang J satu persatu. Kita gabung. Oke. 9I ini I, min kali min plus I, ini plus 27I, min kali plus min 3 sama dengan 9I dengan 9I hasilnya 10I. Nah,
27 dengan min 3 24G. Dapat sudah terakhir. Sekarang berapa besarnya? Nah, sini pertanyaannya. Ini kan masih bentuk persamaan ini. Masih bentuk persamaan. Nah, besar perpindahan tadi kan sini tadi adalah sini. Berarti ini tadi adalah 10i, ya kan nih. Ini kan X nih. Yang di sini adalah 24G. Bentuk segitiga siku-siku, berarti kita Pitagoras. Untuk segitiga kan sisi miring ini. Nah, berarti delta R diselesaikan dengan Pitagoras. Berarti 10 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat 2, karena ini adalah 2 kali 100. Nah, tinggal 24 kali 24, itu hasilnya nanti hitung aja pakai kalkulator bisa. Hasilnya adalah nanti 5, 6, jumlahkan, maka hasilnya nanti 6, 7, 6, tarik akar. Hasilnya adalah 26 meter. Nah, ini hasil. Jadi bisa perpindahannya selama dari T1 sampai 3 sekon tadi adalah 26 meter. Sekarang yang berikutnya adalah besar kecepatan rata-ratanya. Adalah ya, yang kedua berarti besar kecepatan rata-rata. Tampilkan lagi rumusnya, gunakan sesuai dengan persamaannya, delta R per delta T. Delta R kan sudah kita peroleh tadi, hasilnya adalah 10i kan, 10i plus 24G per waktunya dari akhir awal T23 satunya 1. Sehingga kalau kita hitung, ini kita selesaikan 10i plus 24G per 3 kurang 1 2, kita kecilkan 10 bagi 2 5i, 24 bagi 2 12G. Jadi 5i persamaannya rata-rata. Nah, besarnya itu besar kecepatan rata-rata, sama seperti kita menghitung perpindahan, berarti gunakan tuh rata-rata sama dengan akar 5 pangkat 2 plus 12 pangkat 2. Pitagoras tadi kan kita pakai, berarti sama dengan 5 pangkat 5 25, 12 kali 12 4, 144. Hasil jumlahnya adalah ditambahkan 169. Tarik akar ya, tarik akar 169, 13 meter per sekon. Nah, itu kecepatan rata-ratanya 13 meter per sekon. Yang ketiga, besar kecepatan saat T sama dengan 3 sekon. Kembali rumusnya, masih ingat? P sama dengan dRdt. Masukkan persamaannya. Di berapa? T pangkat 3 dikurang 2T tadi pangkat 2 kurung tutup E plus 3T pangkat 2 G
Nah, di sini kita saya garis bawah DT ya. Nah, disinilah kita melakukan hitungan turunan yang namanya diferensial. Dengan mengambil hitungan turunan. Coba perhatikan cara mengoperasikan. Kalau kita menurunkan, maka proses D-nya ini sudah kita hapus nanti. Kalau kita masuk ke sini. Nah, caranya gini. Kita lihat variabelnya, yang variabel nih. T. Ya. T kan pangkat 3. Nah, pangkatnya ini kita tulis di T-nya. Nah, terus. Pangkatnya ini turunkan ke depan sini. Sebenarnya kan nanti kalau ada bilangan kita kalikan di sini. Karena ini T1 berarti kali 1 3, berarti 3T. Nah, pangkatnya sendiri itu, pangkatnya ini harus selalu dikurang 1. Nah, itu namanya hitungan turunan. Saya ulang lagi. Pangkatnya itu diturunkan ke depan sini, kalikan bilangan sini, kemudian pangkatnya sendiri dikurang 1. Udah, kita mulai. Nah, bilang sedikit. Masuk nih minus. Nah, sekarang kan kita tulis 2. Saya tulis dulu 2T. Nah, pangkatnya dia apa? Turunkan ke depan sini. Kita kalikan. Pangkatnya sini kita kurangkan 1. Plus sama kayak tadi, berarti T itu 3. Pangkatnya turun ke depan, berarti 2 kali 3. Pangkatnya dikurang. Kita selesaikan. Berarti 3 T pangkat 2 minus 2 kali 2 4 T 2 kurang 1 1 tidak usah ditulis biasanya gitu. I plus 2 kali 3 6 2 ke 1 G. Nah, sekarang bagaimana menghitung besarnya? Nah, kita lihat tadi bahwa T-nya berapa? T-nya tadi berapa? Untuk menghitung besarnya itu kita T-nya ini kita lihat berapa tadi pertanyaannya. T-nya ada 3 sekon ini. Ketika T sama dengan 3 sekon. Nah, 3 baru T-nya kita ganti dengan angka berapa? 3 pangkatkan 2 plus 4 lagi. T-nya kita ganti dengan berapa tadi? 3 kali 3 6. T-nya kita ganti lagi 3 G. Nah, bisa kita selesaikan. 3 pangkat 2 9 kali 3 kan 27 plus 12 ini sama dengan 18 G. Ini kita gabung 27 tambah 12 berarti 39. 4. Ini ada pengurangan nih, setelah ada satu tanda minus. Nah, ada kesalahan sedikit. Jadi berat 27 dikurang 12 15 ya. 15 G plus 18 G. Nah, untuk menghitung besarnya dengan cara yang seperti tadi lagi. Besar P itu sama dengan akar 15 kuadrat plus 18 kuadrat. Nah, itu aja. Ambil kalkulator, hitung aja gitu. Hitung sendiri. Atau kalau kaliannya berulang 15 25 tuh bisa kita lakukan gini aja. Seperti praktis 5 kali 5 langsung 25. Ini saya tambah 1 tambah 1 2 kali 1 2. Nah, itu hasilnya. Itu yang kalian berulang yang 15 25 3 seterusnya. Berarti 2 5 tambah. Nah, 18 itu 18 berapa? Kalikannya 18 dengan 18 gitu ya. 46 berarti 14 8 2 8 2
4 ya, 324 ya. Ya 324. Lagi 324. Benar ya 324. 64 85 64. 324. Jumlahkan berapa? Jumlahkan 9 4 6. 649. 9 4 5. Jangan 5 4. Ini kan 9, ini 4, ini 5. Jadi 5 4 9. Tarik akar. Tarik akar gunakan kalkulator aja gitu. Karena ini bilangannya irasional. Kalau bilangan irasional kita dibantu dengan hitungan kalkulator. Tekan aja angkanya 5249, tekan akar, muncul nanti angkanya kira-kira nih 23,4 meter per sekon. Nah, itulah penyelesaian air saat kecepatan mulai perpindahan kecepatan. Selanjutnya kita menentukan posisi R dari fungsi kecepatan T. Jadi kita itu menentukan posisi dari fungsi kecepatan. Maksudnya gini, jika kecepatan Px dan Py diketahui, maka posisinya itu, posisi horizontal yang sumbu X-nya itu horizontal X dan vertikalnya itu dapat ditentukan atau dapat dihitung gitu loh, dengan cara hitungan namanya saya beri dengan cara hitungan namanya integral. Nah, integralan. Hitungan integral ini kebalikan dari diferensial. Nah, kebalikannya. Tadi kita mendiferensialkan, sekarang integralkan. Ketika model seperti ini. Lambang integral, kita lihat lambang integralnya itu. Untuk lambangnya kita gunakan huruf S besar panjang. Nah, huruf S. Kita mulai. Misalnya tadi kan kita perhatikan kecepatan. Px misalnya tadi. Px ini diketahui nih. Diketahui. Ini kan di X ya, sini di X-nya. Sini titik. Nah, kalau kita mencari X-nya nih, berarti ke sini taruh. Jadi kan di X sama ini ke sini. X di T. Nah, ditambah sini masuk integralnya. Sini ada koordinat, karena koordinatnya X, mulainya kan dari koordinat ini. Ini ada koordinatnya, sini X0 nya mulai 0,0. Berarti di sini adalah X0, berarti posisi awal sini X -nya. Karena X ini berhubungan dengan waktu, sini T nya 0, sini T. Terus kita teruskan prosesnya. X-nya ini batas namanya, ini batas bawah, batas atas. Jadi batas atas kurang batas bawah, berarti masih ini X ya, nanti kurang X0 sama dengan, jadi di X ini kalau kita menghilangkan integralnya, maka X nya ini perubahan delta X tadi jadi
awal koordinatnya x0 dengan x. Masukkan ini px t, bila dia ada batas bawahnya 0 t, lalu kita pindahkan ini koordinat, pindahkan x sama dengan, jadi plus positif kan, dia negatif, jadi tinggal masuk x awal, kedudukan awalnya ini, posisi awalnya, plus integral t dx dt. Nah ini persamaan integral untuk x. Dengan cara yang sama berarti kan pi nya tadi sama dengan dy dt. Nah turunkan ke sini, dy ke sini silang, pi dt, masukkan integralnya, ini y0 koordinatnya sini, y ini integral 0 t sama kayak tadi, berarti y ini 0 sama dengan integral 0 t py dt. Pindahkan lagi, baik, kita pindahkan sama dengan y sama dengan y0 plus integral. Jadi integral kalau ada batas bawah batasnya namanya integral tertentu, kalau ini tidak ada nantinya integral tak tentu. Saya akan begini aja nanti, dan namanya integral tak tentu. Integral itu ada integral tak tentu, begini lambangnya, begitu integral tertentu ada t-nya. Nah sekarang bagaimana kita cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan integral? Contoh soalnya, oh belum selesai anunya, persamaannya. Masih ada satu lagi, saya jelaskan belum. Ini tadi x, ini y. Nah, ada x, ada y. Ini kita gabungkan. Tadi kan r tadi, lihat tadi kan r plus posisi kan. Kita kan mencarikan posisi tadi, menentukan posisi. Berarti kan r. Kalau r kan tadi kan lambang r kiri plus y, y. Nah, x yang ini ke sini masuk, y yang di sini ke sini. Nah, ketemu r-nya. Persamaan R dengan masukkan persamaan ini nanti ke sini. Dapatlah kita R-nya. Ya, kita masuk ke contoh soal. Ya, perhatikan contoh soal. Sebuah benda bergerak pada bidang XY, posisi awal dengan koordinat 3,0. Berarti ini sebagai X0-nya nanti sama dengan 3, yang di sini adalah Y0-nya sama dengan 0. Kemudian kecepatannya sudah diketahui 4t pertamanya, dan pi-nya 10t plus 0,75 t kuadrat. Pertanyaannya tentukan posisi. Lalu kita gunakan x tadi. Mula-mula kita cari x-nya dulu. X sama dengan rumus tadi adalah x0 plus integral px dt. Nah ini sudah masuk integral tak tentu dia. Sekarang masukkan x0 bernilai 3 koordinat plus integral px nya adalah 4t dt terus kami 3. Nah yang ini kita proses cara itu. Nah perhatikan cara menghitungnya, kebalikan dari diferensial. Di sini pangkatnya harus ditambah 1. Sekarang kita tulis 4-nya tuh, t. Pangkatnya ini kan 1. Tidak ditulis kan? Tadi 1 ditambah 1. Jadi sini 1 plus 1. Nah, 1 plus 1 itu diturunkan ke bawah sini sebagai pembagi adalah 2. Jadi pangkatnya sendiri diturunkan. Ketika t-nya pangkat 2, maka pangkatnya sendiri diturunkan ke bawah sebagai pembagi. Terus 3 4 t pangkat 2 per 2, ya kan? Tinggal 4 dibagi 2. Jadi sama dengan 3 ditambah 4 bagi 2 adalah 2 t pangkat 2.
Nah, ini persamaan untuk X sama dengan 3 plus 2T pangkat 2. Selanjutnya kita coba lagi yang Y-nya. Y sama dengan rumusnya Y0 plus AK PY dt. Y0 nya adalah 0 plus integral PY nya adalah 10 plus 0,75 di pangkat 2. Perhatikan kita mengintegralnya. Sini kan 10 nggak ada variabel t nya nih, nggak ada kan. Kita bayangkan sini ada t pangkat 0, ada variabelnya kan. Kalau bilangan berpangkat 0 kan 1. Coba apabila t pangkat 0 kan kita belajar matematika, t pangkat 0 dasar. Setiap bilangan berpangkat 0 pasti 1. Nah, jadi sini ada, sehingga t pangkat 0 di sini berarti 10 ya kan? Baru t pangkat 1 gitu, plus 1 kan. Karena 0 plus 1 sini. Bayangin dia seperti 1. Di pangkat diturunkan sini berarti 1. Ini 10 plus dulu 0,75 T pangkatnya ditambah 2 plus 1 dibagi 2 tambah 1 T 3. Berarti 0 tidak usah kita buat lagi, tulis tinggal 10 T pangkat 1 tidak usah kita tulis, dibagi tetap 10 aja, 10 3 plus, nah 0,75 kita bagi 3 berapa? Ya kalau lupa kalkulator lagi pakai, nggak apa-apa. 0,05 T pangkat T dapat, sudah X nya dapat, Y nya udah dapat, tinggal masukkan ke persamaannya. Persamaan ini kan ada R sama dengan XY plus YJ. Masukkan X nya adalah, terhapus ya, X nya adalah tadi ada 3 plus 2T pangkat 2. Masukkan sini ya, kurung dulu kan, berarti 3 plus 2T pangkat 2 I. Nah, plus Y nya adalah ini, kurung 10T plus 0,25 T pangkat 3 G. Sekarang gimana posisi R nya? Kita lihat bahwa T nya berapa tadi. Nah, T nya kan 2 sekon tadi. So, kita ganti variabel T dengan 2 sekon. T sama dengan 2 sekon, berarti 3 ya, plus 3 plus 2 T variabel kita kalikan 2 sekon kan, pangkat 2 T. Nah, terus lanjutkan 10 dikali 2 tambah 0,25 kali 2 pangkat 3 G. Teruskan lagi penyelesaiannya. Coba 3 plus 2 pangkat 2 4, ini sudah 8. 10 kali 2 20. 2 kali 3 2 kali 3 2 pangkat 3 8 kali 0,25 hitung sendiri.
hitunglah ini 8 kan 25 kalikan 8 04 ini 16 2 ya 2 G gabung aja tinggal 3 plus 8 11 I plus 22 G. Nah dapat sudah. Demikian pelajaran untuk hari ini. Materinya ada tadi apa? Posisi, kecepatan rata-rata, kecepatan saat sampai kita menurunkan menentukan posisi dari fungsi kecepatan. Selesai.